Selamat pagi Bu Yuning, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Mbak, Alhamdulillah kondisinya sehat ya Mbak. Karena semalam kemarin kita juga lagi ngepam di depannya Mako Polresta Malang. Barusan jam 5 pagi pulang Mbak. Waduh, lagi rame banget ya Bang Bu. Iya. Baik Bu Yuning, kami dari Memo X dan Suara Gong di sini ingin menyapa sobat-sobat semuanya di sana karena hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun ketiga Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang, ya Bu ya. Tapi mungkin sebelum itu para teman-teman di sana masih belum kenal nih siapa sih Bu Yuning ini. Silahkan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuning Kartika Sari, tapi biasa orang-orang kenalnya Yuyun ya, yang familiar di masyarakat Yuyun ya, itu yang yang sering teman-teman atau masyarakat kalau sudah kenal Yuyun pasti pikirannya wah bergerak di sosial ini. Itulah Mbak. Sudah berapa lama nih Bu bergerak di kegiatan sosial ini? Kegiatan sosial ini sudah hampir 24 tahun ya Mbak bergerak. Karena ini Mbak, dulunya komunitas, akhirnya jadi yayasan seperti ini. Dan 2022 alhamdulillah kita mendapatkan Kemenhub. Jadi ini yang ketiga tahunnya ini Mbak. 3 tahunnya, ya. Luar biasa. Bu, saya pakainya Bu Yuyun aja boleh? Iya, iya Mbak. Bu Yuyun, yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ini ya, ketiga untuk Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang ya Bu Yuyun. Terima kasih. Semoga kedepannya selalu lancar dan sukses selalu. Amin, amin, amin Mbak. Bu Yuyun, tapi kan saya juga belum sepenuhnya tahu nih, juga sobat-sobat di sana juga belum tahu juga. Boleh diceritakan Bu Yuyun dari awalnya sejarah yayasan ini, dari tadi sudah dijelaskan komunitas ke yayasan. Silahkan Bu. Ya, ini memang perjalanan panjang ya. Sebuah yayasan ini tidak langsung seperti ini Mbak, tapi berproses memang sangat-sangat memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menjadi sebuah yayasan sampai sekarang ini. Kita mulai bergerak hampir 24 tahun ya Mbak. Karena dulu kita bukan komunitas tapi perorangan ya, dari saya sendiri penggeraknya Mbak. Kita lewat ini kondisi masyarakat yang memang saya lihat kurangnya kepedulian ya, tapi dasarnya memang kita untuk terjun ke sosial ini amanah dari Bapak, almarhum Bapak, yang memberikan anak-anaknya untuk bisa terjun ke sosial. Karena Bapak mencontohkan, pernah bilang, sebelum kamu menolong dirimu sendiri, cobalah untuk menolong orang lain. Di situ nanti kamu bisa merasakan banyak orang-orang yang ada di belakang. Disitulah saya mulai tergerak dengan keluarga saya sendiri Mbak, dengan suami, dengan anak-anak. Memang dulu sempat suami juga tidak menerima ya Mbak, karena kegiatan sosial ini sangat menyita waktu, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya motivasi suami saya nggak lelah-lelah untuk memberikan contoh apa yang saya lakukan. Sempat pro kontra ya Mbak ya. Nah, itulah, tapi ini saya nikmati prosesnya seperti apa. Memang sangat-sangat membuat saya ini harus berjuang bagaimana nantinya masyarakat ini bisa kita bantu dengan kegiatan yang saya lakukan Mbak. Dan akhirnya suami, anak-anak saya ikut kegiatan kita sampai Mbak ya, teman-teman mendengar ini loh, dulu nggak ada media sosial, nggak ada HP, nggak ada Mbak ya, cuma lewat dari telinga, dari mulut, yang membuat masyarakat mendengar bahwa ini loh Mbak Yuyun bisa bantu orang, administrasinya, birokrasinya itu Mbak. Dulu pertama kali kita membantu penanganan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan lain. Di situ kita terjun karena saya juga diajari teman-teman relawan juga yang penanganan kasus seperti itu. Ayo bareng-bareng kita nangani kasus gitu Mbak. Terus akhirnya perlahan-lahan berprosesnya bisa
melakukan administrasi, dan disitulah masyarakat mulai mendengar Mbak, dan teman-teman relawan mulai ini, aku ikut gabung ya, aku gabung. Saya bilang gini, saya tekankan ke teman-teman karena ini panggilan hati ya, ketulusan yang dasarnya mau masuk relawan atau dunia sosial harus didasari seperti itu. Kalau setengah-setengah jangan, karena kita nggak dapat finansial, tenaga dan pikiran yang harus kita keluarkan, itulah Mbak. Terus akhirnya teman-teman ada komitmen seperti itu, monggo kita bareng-bareng berjalannya jadilah komunitas anak bangsa ini berjalan. Dan memang banyak liku-likunya ya, banyak nggak sukanya timbang dukanya Mbak, timbang senangnya, tapi kita nikmati terus karena kita harus belajar apa yang ada di lapangan ini harus kita lakukan Mbak. Kesulitan apa yang harus kita lakukan, terus inilah membuat kita, oh ini caranya untuk mengatasi sesuatu yang membantu masyarakat, kemudian apa yang kita lakukan, itulah Mbak. Dan alhamdulillah dengan berjalannya ini waktu dari komunitas ke yayasan, sebetulnya kita nggak mau kepingin jadi yayasan ya Mbak, karena yayasan itu harus punya kantor, harus punya sesuatu yang besar. Itulah yang membuat kita sama teman-teman seperti lainnya sudah mulai bergerak segitu luasnya kok belum jadi yayasan. Saya tanya Mbak ke teman-teman ke Kemenhum, berapa biayanya? Oh cukup besar. Aduh kita gak mampu, karena selama ini kita mengutamakan pelayanan Mbak. Karena masyarakat butuh pelayanan yang cepat untuk mengakses dia. Aku harus kemana? Ke pendidikan ini bagaimana? Kesehatan ini bagaimana? Itu yang kita lakukan. Jadi, pernah Mbak, ada seseorang datang ke tempat kita, ke kantor kita dengan kondisi yang lantainya ini semen yang sudah pecah-pecah Mbak. Itu Mas Gilang Juragan 9 juga pernah datang ke sana. Saya bilang ini atapnya udah bolong. Mas, saya selama ini mengutamakan pelayanan, jadi saya nggak mikir kantor apa-apa, yang penting masyarakat terlayani. Nah itulah mereka mendengar seperti itu Mbak. Terus kemarin ada orang baik juga, kantornya kok seperti ini. Ya memang saya apa adanya anak bangsa, apa adanya kita nggak kepingin sesuatu yang membuat anak bangsa ini kelihatan, tapi ini prosesnya untuk melayani masyarakat yang harus kita tunjukkan dulu. Itu yang kita lakukan Mbak. Seperti itu akhirnya 2022 kita ngurus Kemenhum dengan merayu notarisnya Mbak. Mas kita ini sosial kayak gini-gini, masa nggak bisa untuk biaya yang lebih rendah? Nah disitulah orangnya, ya sudah Bu, karena saya yakin ini untuk kegiatan sosial. Alhamdulillah kita keringanan, dan 2022 kita sudah menjadi yayasan dan punya Kemenhum Mbak. Wah, luar biasa Bu Yuyun. Ya. Berarti memang proses dari awal ya sampai titik ini pun pasti juga ada lika-liku yang luar biasa banget ya Bu ya. Juga disampaikan sama Bu Yuyun tadi bahwa memang mengutamakan pelayanan. Siap. Ya. Bu Yuyun, tapi yang saya ambil itu adalah dengan lika-liku yang luar biasa tadi, sudah berjalan 24 tahun. Apa yang bikin Ibu ada semangatnya gitu Bu? Silakan. Mungkin gini Mbak, motivasi kita dari awal memang panggilan hati, ketulusan ya Mbak ya. Karena masyarakat yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita ini, dulu waktu kita masih melihat Mbak, kurangnya kepedulian masyarakat lain untuk lingkungan, itu yang membuat kita, kenapa sih kita nggak belajar untuk bisa memfasilitasi. Disitulah saya ini sudah dasarnya dari panggilan nanti, ayo wes bismillah. Modal kita satu Mbak, kemana-mana cuma bismillah, sampai teman-teman udah bismillah tok sih gitu. Tapi dengan adanya bismillah ini kekuatannya ini sangat-sangat besar Mbak ya, dengan keyakinan seperti itu. Nah itulah Mbak. Baik Bu, jadi memang ada sebuah motivasi juga yang dipegang ya. Iya. Jadi ada sebuah prinsip nggak Bu yang memang dipegang sama Bu Yuyun dan teman-teman lainnya dalam menggerakkan yayasan ini?
gitu. Silakan. Prinsip kita ya Mbak ya, ke teman-teman yayasan saya bilang, apapun sekecil apapun yang kita lakukan, tapi berefek besar ke seorang yang kita bantu, masyarakat kita bantu, itu sudah membuat kita merasa apa Mbak ya, bangga, bahagia. Karena pernah kita boleh ngasih contoh Mbak ya. Nah, ini ada seseorang sakit, dia belum ada BPJS sekarang, membutuhkan biaya yang cukup besar Mbak, 50 juta kecelakaan. Di situ kita memfasilitasi agar dia punya apa, jaminan kesehatan atau sesuatu yang untuk mengcover di rumah sakit. Disitulah kita terjun Mbak, di rumah sakit itu kita terjun, terus tanya kayak gini, diuruskan administrasi pengurusan BPJS-nya, alhamdulillah terfasilitasi dan mereka free Mbak, free 50 juta ini dia nggak mendapatkan apa, sudah tidak apa membayar 1% pun. Disitulah banyak Mbak kegiatan-kegiatan kita yang membuat masyarakat ini, oh ya nyata ya anak bangsa ini kegiatannya seperti itu ya. Tapi belajar ini kan nggak cukup 1-2 kali Mbak, kita lakukan berkali-kali. Dengan adanya itu kita jadi pengalaman yang ada di lapangan, membuat kita ini harus bisa seperti itu Mbak. Wah, luar biasa Bu Yuning. Ini saya apa ini ya? Saya juga pikir agak sedih. Bu Yun, tapi boleh dijelaskan, tadi kan juga diceritakan lika-liku yang luar biasa tadi, dan apa sih Bu tantangan terbesarnya sejauh ini? Gitu. Silakan. Ya. Mungkin tantangan besar ini kalau kita pikir harus besar Mbak ya, tapi kalau dianggap enteng ya enteng. Karena gini, yang kita lakukan kan menangani kasus di masyarakat, permasalahan sosial yang ada di masyarakat, itu yang membuat kita harus berpikiran Mbak, mana yang emergensi yang harus kita lakukan, itu kita lakukan dulu. Yang memerlukan pendampingan mana yang kita lakukan, itu dulu. Karena ini Mbak, birokrasi dulu. Pernah saya mengalami kesulitan birokrasi tahun berapa tahun nggak enak Mbak itu Mbak, di rumah sakit kita menangani kasus dan kita datang ke sana dengan kondisi yang kita bantu ini bilang ke rumah sakit dia nggak bisa bayar. Terus saya coba memfasilitasi, kok Bu Yuyun terus yang datang ke sini, dikira saya calo Mbak. Itu calo membantu masyarakat dalam bidang kesehatan ini. Terus saya bilang ke salah satu rumah sakit, Bapak, Ibu, mohon maaf, kita bantu masyarakat yang mana membutuhkan, karena masyarakat ini sangat sangat membutuhkan pendampingan, karena masyarakat takut Mbak kalau sudah masuk ke ranah birokrasi kemana itu mereka takut. Jadi kita datang ke sana dengan tujuan bagaimana masyarakat ini bisa terfasilitasi dengan jaminan kesehatan. Akhirnya Mbak, berlahan-lahan dengan prosesnya seperti itu, mereka tahu kita ini tambah ngasih uang ke mana, ke pasien, ke orang-orang yang minta tolong. Terus ditanya, memang nggak diambil biaya dari Bu Yun, enggak, tambah kita yang dikasih uang. Disitulah Mbak, memang tantangan yang besar seperti itu, birokrasi dan lain-lain yang membuat kita ini harus berhadapan dengan pemerintah, dengan teman-teman di dunia sosial ini Mbak. Nggak selamanya seneng ke kita, banyak yang membuat kita katanya menjual kesedihan, menjual kemiskinan. Orang enggak. Kenapa kita sering upload kegiatan anak bangsa di media sosial? Menunjukkan bahwa kita amanah, bahwa memang real kita membantu masyarakat. Bukan kita ini sebagai yayasannya abal-abal yang cuma atas nama, bukan seperti itu. Tapi kinerja kita yang kita tunjukkan, seperti itu Mbak. Oke, luar biasa sekali Bu Yuning. Dan sejauh ini kan pelayanan ya Bu, yang diutamakan, dan juga tadi juga disebutkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu. Apakah ada program tertentu yang mungkin ditonjolkan Bu Yuning? Iya, kita ini jadi anak bangsa ini sudah jadi LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bangsa. Nah, kita kemarin cukup akreditasi Mbak ya, dari
pusat juga melihat kinerja anak bangsa sudah bagus. Cuma yang kemarin dinilai ini kondisi apa Mbak, tempat tinggalnya, administrasinya gini Mbak, karena kita ini administrasi untuk melakukan kegiatan harus tercatatkan Mbak. Tapi kita gak mikir seperti itu, gak sampai jauh. Pokoknya kita melakukan pelayanan, wis sudah, kita nggak mau apa Mbak ya, wis ribet-ribet kayak gini-gini. Di situ kelemahan kita akhirnya. Tapi kita syukuri walaupun kita dapat C, kita berproses kan masih 3 tahun lagi untuk mendapatkan akreditasi yang nilainya mungkin. Tapi kita nggak ngejar penilaian yang lebih baik, pokoknya kita melayani masyarakat yang langsung. Seperti itu Mbak. Nah ini LKS kita ini kenapa multi pelayanan Mbak? Nah menangani pendidikan, sosial, disabilitas juga, ODGJ, lansia terlantar, anak-anak marginal yang ada di Kampung Pemulung, anak jalanan juga. Ini pendampingan anak-anak kasus KDRT, perempuan KDRT, terus pencabulan, bullying, sampai mitra kita itu di PPA Polresta, di Rumah Sakit Saiful Anwar, di Dinas Pendudukan, Dinas Pendidikan. Karena ini kita coba apa yang terjadi di masyarakat ini, kesulitan apa kita dalami, kita lakukan. Karena anak bangsa ini terbuka untuk siapa aja yang mendapatkan kesulitan, Mbak. Gitu. Bu Yun, yang mau saya tanyakan adalah, mohon maaf Ibu, ada kan juga di ODGJ segala macam dan juga anak-anak bullying seperti itu. Apakah ada prosesnya, Bu Yun? Maksudnya ketika nih ditemukan ada anak ini, terus prosesnya itu bagaimana? Gitu. Nah ini Mbak, sampai kalau penanganan ODGJ Mbak ya, ada masyarakat yang lapor ke kita atau teman-teman relawan yang lapor ke kita menindaklanjuti. Kita tanya, sudah punya jaminan kesehatan atau belum? Akhirnya kita uruskan dulu sebelum kita masukkan ke rumah sakit. Karena anak bangsa ini pernah Mbak menangani kasus ODGJ, nggak punya jaminan kesehatan. Kita masukkan ke RSJ Lawang, ternyata kita harus pakai umum. Jadi kita urunan. Yang penting masyarakat ini terfasilitasi dulu untuk kesehatannya. Karena kalau ODGJ nggak bisa nunggu lama Mbak ya, karena dia meresahkan warga, masyarakat. Itulah Mbak, kita coba, teman-teman saya urunan ya Pong. Ya rumah sakit 2 hari ini Mbak, sebelum jaminan kesehatannya selesai. Kita urunan sama teman-teman. Terus terfasilitasi kalau ada lansia terlantar. Ini Bu kayak gini-gini bagaimana kita membantunya? Ya sudah, kita telepon Mbak Panti Jompo, Dinas Sosial yang bermitra dengan kita. Yang sering kita bawa ini di Gria Lansia Wajak yang kemarin sempat viral. Itu kita kolaborasi dengan sana, saya juga relawannya sana juga. Nah, seperti itu. Kalau ada anak-anak yang ditemukan di mana, di stasiun atau di terminal atau di mana, larinya ke kita juga Pak. Yun ini kayak gini-gini yang bisa menangani kasus anak-anak bagaimana? Kita telepon dinas yang terkait juga, karena anak bangsa ini kalau enggak ada kolaborasi dengan dinas terkait, kita nggak bisa Mbak. Karena kita nggak punya tempat settle, tempat untuk menginap anak-anak ini untuk sementara sebelum. Kadang kita menemukan kasus malam, tengah hari. Dengan pemerintah yang jamnya kerja jam berapa sudah tidak melayani. Disitulah Mbak sering kita mengeluh Mbak, ngeluh apa ya, ngarani cuma curhatan bagaimana ini penanganan kasus kita temukan di tengah malam, tengah hari, waktunya kita lagi anak-anaknya istirahat, tapi kita tetap melakukan penanganan itu Mbak. Ya. Tadi juga disebutkan kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan dinas pemerintah ini bagaimana, Bu Yun? Kita macam-macam Mbak kolaborasinya. Oke. Memang apa ya Mbak, dari dulu anak bangsa bergerak tanpa ada bantuannya pemerintah ya Mbak. Okay. Bagaimana kita sudah bergerak dengan urunan dengan teman-teman relawan, dengan orang-orang yang baik. Karena sebelum ada orang baik, kita kan sering share kegiatan kita di media sosial Mbak. Di situ banyak orang yang tahu ya Mbak. Memang kegiatan anak bangsa ini nyata ya kayak gini-gini. Sudah Mbak, yang utama ini ambulan kita Mbak. Ambulan kita ini free untuk duafa ya. Sering kita sampai 8 kali untuk melayani masyarakat. Sampai pulang pagi. Saya cuma ke teman-teman relawan. Terus ya,
Yang penting awake dhewe ikhlas nolong wong, jangan berharap kita ke apa-apa ya, tapi berharap ke Allah kita ikhlas. Siap Bu, siap. Saya kalau sudah teman-teman sudah turun di lapangan Mbak, kasihan. Saya harus memikirkan dia harus makannya bagaimana, itu harus kita pikirkan, jangan sampai mereka lapar di lapangan. Itu yang saya pikirkan. Itulah pengalaman-pengalaman yang luar biasa Bu Yuning. Jadi memang apa Bu ya, harus ikhlas ya Bu ya, ya, legowo ya. Iya. Bu Yuning, Ya. sudah tadi berbagai macam yang udah dilewati sama teman-teman Ya. relawan segala macam. Apa yang paling berkesan gitu? Kegiatan apa sih Bu, boleh diceritakan? Mungkin kegiatan kita ini rata-rata semua berkesan Mbak ya, sangat berkesan. Mungkin kita ini sekarang fokusnya memang semua kita fokuskan Mbak ya, untuk teman-teman difabel ya. Inilah apa ya Mbak, ini membuat kita sangat-sangat harus memotivasi teman-teman yang punya kekurangan tapi kelebihannya yang apa yang harus kita munculkan di situ Mbak. Kita punya pendampingan anak-anak hebat yang selama ini Mbak, mungkin pemerintah nggak tahu ya. Saya cerita, maaf ya Mbak ya, baru tahun ini kita dapat bantuan dari pemerintah tahun ini, karena yakin dinas sosial ini tahu, sering minta tolong kita untuk bermitra untuk ambulan ini Mbak. Akhirnya mereka tahu kita, dan kita alhamdulillah dapat tahun ini dapat hibah yang harus kita minit untuk ini kegiatan-kegiatan yang sosial yang anak bangsa lakukan. Nah ini teman-teman istimewa, karena saya kalau difabel itu rasanya anak-anak istimewa Mbak. Ini yang membuat saya dan teman-teman, ayolah kita mendampingi mereka sampai mereka mencapai cita-citanya yang harus kita dukung di situ Mbak. Peran kita di anak bangsa, saya tekankan teman-teman, ya apa caranya, saya bilang gitu Mbak. Dan salah satunya ada yang dapat beasiswa karena dia penghafal Quran sampai SMA Mbak. Sekarang dia SMP kelas 1 tunanetra, disabilitas netra. Ya Allah. Ya. Tapi saya Bu Yun. Wah, Bu Yun, kalau boleh tahu berapa relawannya sejauh ini? Kalau relawannya 20 Mbak yang di Kota Malang, karena kita punya relawan yang ada di Blitar, Probolinggo, dan Pasuruan. Bukan Mbak ya, kita nggak cabang, cuma teman-teman relawan yang ada di situ melihat kegiatan kita. Bu Yun, saya kepingin ada anak bangsa di sini. Terserah, pokoknya satu tujuan, satu misi dengan yang di Kota Malang, saya bilang gitu Mbak. Terus alhamdulillah mereka juga tetap bergerak sampai saat ini. Luar biasa. Dan Ya. Bu Yun, menurut Bu Yun, dalam adanya yayasan ini Bu Yun, apakah perlu nggak sih perannya anak muda, generasi muda saat ini? Tidak dipungkiri ya Bu Yun, karena saat ini juga banyak generasi muda yang menggunakan media sosial segala macam, dan juga bisa nggak sih anak muda itu ditarik dengan kegiatan sosial? Bagaimana menurut Bu Yun? Iya, gini Mbak, mungkin untuk anak bangsa, saya yang gagas pertama Mbak, di usia saya yang sudah Mbak ya, pralansia Mbak ya. Kegiatan ini saya ingin menularkan ke anak-anak yang muda Mbak ya. Walaupun nantinya kita ini harus berjuang bagaimana memotivasi anak muda ini agar kegiatan sosial ini tetap berjalan seperti itu Mbak. Saya salah satunya anak pengurusnya ini kan anak muda juga, anak-anak muda juga. Yang satu di bidangnya, di sekretarisnya, di bendaranya, dan di pelayanan ambulan Mbak ya. Itu anak-anak muda yang saya salut ke mereka Mbak, karena saya yakin mereka ini nantinya bisa meneruskan apa yang saya lakukan. Saya bilang, sopo meneng kok lesing Bu Yun nggak ono, siapa kalau nggak ada yang meneruskan, saya bilang gimana. Dan kita punya naungan Mbak ya, anak-anak rumah belajar di bantalan rel kereta api, di bantaran sungai, di Rusunawa, di anak jalanan juga
Di situ dibawahi anak-anak Laskar Belajar Malang Raya. Di situ pengajarnya anak-anak mahasiswa yang memang dirintis salah satu pengurus di sini juga mulai 2019. Jadi mereka masuk ke anak-anak seperti itu agar memotivasi pendidikannya, Mbak. Di sini tuh agar anak-anak ini tetap punya masa depan, punya sesuatu yang gemilang walaupun kondisi keluarganya seperti itu, tapi mereka harus punya cita-cita yang harus diwujudkan. Itu, Mbak. Bu Yun, bagaimana yayasan ini mohon maaf mendampingi teman-teman difabel, ODGJ segala macam? Apakah ada sistem bagaimana itu, Bu Yun? Iya, Mbak, karena baru tertata yayasan ini baru-baru aja ya, berapa tahun-tahun ini, Mbak. Memang kalau kita nggak tata amburadul, Mbak, penanganan sesuatu kasus, saya sendiri kalau melakukan sendiri, karena teman-teman ini belum berani, Mbak, untuk birokrasi di lapangan menangani kasus ini. Kadang mereka, wis Bu Yuyun aja. Saya bilang, kamu tergantung saya terus. Seandainya saya nggak ada, saya sakit, siapa gitu, Mbak. Terus akhirnya teman-teman saya motivasi kayak gitu agar mereka bisa seperti apa yang saya lakukan seperti itu, Mbak. Jadi kayak difabel, Mbak, ya. Saya harus mempromosikan ke siapa aja. Ini loh anak-anak istimewa ini, mereka harus punya panggung, punya tempat. Di sisi kekurangannya mereka jangan dilihat, tapi kelebihannya mereka yang harus kita tunjukkan, seperti itu, Mbak. Untuk penanganan ODGJ kita nggak sendiri, Mbak, karena ODGJ ini harus ada dukungan dari keluarga yang harus dilakukan. Kalau kita sendiri lewat, kadang-kadang mereka pasrah, Mbak, ke kita. Terus anu aja teman-teman relawan atau anak bangsa yang melakukan pendampingan, nggak bisa, Bu, karena kita juga harus melakukan kegiatan yang lain. Nggak mungkin kita harus mendampingi terus seperti itu, Mbak. Jadi kita harus memotivasi keluarga juga, karena keluarga berperan penting untuk bisa penyembuhan pasien seperti itu, Mbak. Itulah, Mbak, yang sangat, yang ini saya juga mendampingi ini penyintas kanker yang anak-anak penyintas kanker yang harus saya dampingi. Kita MOU sama kitabisa.com, Mas, ya. Mulai 2019 kita, karena anak bangsa dilihat sering mendampingi orang-orang sakit, akhirnya kita dikasih amanah untuk mendampingi anak-anak seperti itu, Mbak. Dan salah satunya ada di sini. Salah satu anak yang sampai sekarang bertahan apa, Mbak, ya? Dengan kondisi bersama bapaknya waktu sakit ditinggal ibunya kanker mata. Dia sudah 42 kali kemo dan sampai sekarang dia bertahan. Kalau teman-temannya lainnya sudah almarhum. Tapi di sisi ini saya punya kekuatan. Ini anak-anak ini harus ada yang mendampingi gitu. Seperti itu, Mbak. Kita lanjut ya, Bu, ya. Dan ini perjalanannya luar biasa sekali, Bu Yuyun, ya. Dari pendampingan, dari pelayanan yang dimanapun juga harus ada motivasi yang harus didampingi untuk teman-teman mohon maaf difabel segala macam, ya. Dan yang saya tangkap di sini juga memang itu ya, Bu, membantu, iya, Bu, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk mereka, juga mendampingi untuk mereka. Bu Yuyun, mungkin ini di segmen terakhir ya, Ibu, boleh disampaikan. Sekarang sudah berjalan 24 tahun dan sekarang di ulang tahun yang ketiga. Harapan terbesar Bu Yuyun itu bagaimana? Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Silahkan. Mungkin pesan harapan kita, Mbak, ya. Kita ingin teruslah mendampingi siapa yang harus kita dampingi, yang memerlukan bantuan kita. Semoga kita tetap amanah, bermanfaat untuk orang lain, Mbak, ya. Saya ingin pemerintah ini, masyarakat semua melihat apa yang anak bangsa lakukan ini benar-benar mendampingi
permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kita di sisi lain Mbak, kita nggak ambil keuntungan dengan apa yang kita lakukan Mbak ya. Kadang kita ini bukan riak untuk menampilkan sesuatu di media sosial di mana bukan, tapi biarlah masyarakat mengenal ini loh seperti anak bangsa lakukan. Karena saya dengar ya Kota Malang ini dengan 1 juta relawan Mbak ya, kita saling kolaborasi, saling bagaimana saling membantu, saling bersama-sama untuk menangani kasus yang ada di Kota Malang atau Malang Raya Mbak, seperti itu. Jadi pesan saya, jangan lelah berbuat baik ya. Sekecil pun perbuatan baik ini tapi bisa bermanfaat dengan untuk orang lain, itu merupakan suatu reward yang terbesar untuk kita, untuk diri kita, untuk orang lain. Jadi kita punya jargon ya, punya sesuatu yang kadang masyarakat apik ya kata-katanya. Tapi dengan kata-kata Jawa Mbak, 1, ojo leren dadi wong apik. Itu Mbak yang dari dulu kita pakai di setiap kegiatan, sampai di rompi kita tulis seperti itu Mbak. Luar biasa Bu Yuyun, berarti jangan berhenti untuk menjadi orang baik ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Sobat Mimo, Sobat Suara Gong, itu dari cerita dari kita dalam yayasan ya Bu ya, perjalanannya yang luar biasa sekali, dan pesan yang sudah disampaikan, dan ini merupakan kegiatannya sangat mulia sekali Bu Yuyun ya. Dan kami dan tim juga selalu berharap semoga kegiatan ini selalu berjalan dengan baik, lancar, sukses ya Bu ya. Amin, amin, amin Mbak. Amin. Dan kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Bu Yuyun, mohon maaf hampir tertinggal. Untuk acara hari ini Ibu, perayaan ketiga ini apakah ada sebuah hiburan, acara segala macam? Belum dijelaskan, silahkan. Karena saya kepingin setiap tahun ini ada kesan tersendiri untuk anak-anak atau masyarakat yang 1 tahun yang kemarin kita ada kegiatan yang meriah di gedung DPR. Kedua juga, tapi untuk yang ketiga ini karena ada efisiensi mungkin kita ajak teman-teman masyarakat. Hari ini ada santunan anak yatim, anak-anak lomba juga, ini Mbak, hiburan anak-anak istimewa kita yang nanti tampil untuk menghibur yang hadir pada siang hari ini. Luar biasa. Jadi hari ini berkumpul di sini ya? Iya Mbak. Oke, luar biasa. Baik, begini, terima kasih banyak ya. Kita sudah berbincang, mungkin di lain waktu kita bisa mengobrol lagi. Iya. Dan hari ini kita juga ingin melihat keseruan acara hari ini, Bu Yuyun ya. Monggo. Terima kasih banyak, Sobat Radio Memo, Sobat Memo. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sampai jumpa.